Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, bersama saya Penatua Lukas Sukan. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mendasari aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari yang telah kami boleh lewati, di mana kami boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini. Bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu ada dan nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Sebelum kami memulai melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami akan mengawali semuanya ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, agar firman-Mu benar-benar tersimpan dalam hati, dan dapat kami melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang mendasari renungan pagi hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini adalah masalah dan jalan keluar. Semua orang pasti tahu bahwa gembok selalu dibuat bersama anak kuncinya. Karena itu di toko kita selalu mendapati bahwa gembok dijual satu set bersama anak kuncinya. Tidak pernah kita melihat ada toko yang hanya menjual gemboknya saja, bukan? Jika dikaitkan dengan kehidupan kita, prinsip yang sama juga berlaku. Selama kita masih hidup, selalu ada masalah atau pergumulan hidup. Namun selalu ada jalan keluarnya. Tuhan tidak pernah mengizinkan sebuah masalah berat dalam kehidupan kita tanpa menyertakan solusi atau jalan keluar. Di setiap masalah, entah masalah itu berat atau ringan, selalu ada solusinya. Ketika kita mengalami jalan buntu, itu bukan berarti tidak ada jalan keluar. Tetapi mungkin kita saja yang belum menemukan solusi terbaik. Oleh karena itu, tidak seharusnya kita menyerah kalah saat menghadapi sebuah masalah. Perhatikan kehidupan yang dialami oleh jemaat di Korintus dalam bacaan kita. Rupa-rupanya mereka juga menghadapi masalah yang berat. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka agar tetap teguh di dalam Tuhan. Ada beberapa nasihat Paulus antara lain agar mereka tetap kuat saat menghadapi pergumulan berat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, masalah itu adalah biasa, bukan berarti mengecilkan atau meremehkan masalah. Tapi kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa atas seluruh kehidupan kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk mengatasi kesulitan hidup atau masalah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, percayalah bahwa masalah berat yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang selalu hadir dan siap menolong dan memberikan solusi ketika menghadapi berbagai beban-beban kehidupan. Dialah yang akan memberikan jalan keluar. Inilah yang dimaksud bahwa
Tiap gembok selalu tersedia anak kunci. Tidak pernah ada gembok atau anak kunci yang dijual secara terpisah. Lebih tidak mungkin lagi orang hanya menjual gemboknya saja dan tidak bersama anak kuncinya. Ada gembok, pasti ada kunci. Ada masalah, pasti ada solusi. Dalam setiap kebuntuan, kita akan melihat jalan keluar. Di saat tidak ada jalan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan. Bahkan, Tuhan akan membuat jalan saat kita tidak ada jalan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa kita punya kekuatan untuk menanggung beban-beban kehidupan. Tak peduli masalah yang kita hadapi saat ini, besar atau kecil, semua sudah ditentukan Tuhan bagi kita, sehingga kita pasti menanggungnya. Kita punya kekuatan untuk menanggungnya karena Tuhan selalu menyediakan dan memberi kekuatan yang baru. Pernahkah kita merasa khawatir dan takut dengan masalah yang kita hadapi dan berpikir, apakah kita bisa mengatasi masalah tersebut? Nyatanya, bukankah masalah itu dapat kita selesaikan dengan baik? Jangan sampai ketakutan menguasai dan justru mematikan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana sebuah kata bijak mengatakan, iman membangkitkan kekuatan, namun ketakutan membunuhnya. Artinya percaya kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung setiap masalah yang kita hadapi. Namun di saat kita dikuasai ketakutan, hal itu justru akan mematikan kekuatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sumber kekuatan untuk dapat menolong kita, memberikan jalan keluar untuk mengatasi berbagai pergumulan hidup. Hidup ini penuh warna. Ada kalanya indah, tetapi ada kalanya kelam. Ada kalanya semuanya begitu nampak indah dan mudah, tapi ada kalanya juga mengalami kesulitan. Namun yang terpenting adalah kita selalu melihat hidup ini dari cara pandang yang positif. Sesulit-sulitnya hidup dan begitu besar beban-beban kehidupan yang kita alami saat ini, toh kita selalu merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap saat yang tak pernah berkesudahan. Seperti dikatakan di dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Marilah kita selalu menyerahkan seluruh beban-beban kehidupan kita kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Dengan iman kita yakini bahwa Dia selalu hadir saat kita mengalami jalan buntu. Tuhan siap memberikan solusi yang terbaik bagi kita untuk mengatasi semua kesulitan hidup yang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk menanggung beban-beban kehidupan kita. Tuhan tahu dan mengerti setiap persoalan hidup kita, asalkan kita mau mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami menyadari bahwa tidak mudah menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyak pergumulan hidup yang kami hadapi dan alami setiap saat, yang sering membelenggu dan membuat kami tidak berdaya mengatasi semuanya itu. Tapi kami percaya firman-Mu yang telah kami terima dan dengar pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat, Tuhan hadir dan siap memberikan kami jalan keluar untuk mengatasi masalah. Bahkan ketika kami tidak ada jalan keluar, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Ajarkan kami agar kami terus memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk menanggung segala beban-beban kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih,
Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah setiap langkah demi langkah kami hari ini ada dalam tuntunan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.